descending tidak masalah, yang penting tahu Enggak paham, kan? yang penting paham konsepnya, breakoutnya di mana, di situ ikut aja nanti peluangnya. Ya. Hampir-hampir mirip soalnya. Hmm. Kemudian ada chart pattern yang namanya double top. Double top, kemudian ada nanti double bottom. Double top ini nanti gandengannya ya, ini selalu double bottom, kemudian triple, ada triple top, triple bottom. Triple top, triple bottom. Triple top, triple bottom. Double top berarti ujungnya atau puncaknya ini dua, dia sejajar. Kalau double bottom berarti seperti W ini, double bottom. Kalau triple top berarti tiga, puncaknya yang tiga sejajar. Triple bottom begini. Kita lihat contohnya biar nanti juga kita setidaknya ada ilustrasi dalam kepala kita seperti apa double top, double bottom, kemudian triple top, triple bottom. Yang tadi yang model flag, ascending dan semuanya bisa dikembangkan sendiri. Yang terpenting tahu titik ujungnya. Kemudian nanti breakoutnya ya setelah breakout. Kita masuk di double top dulu. Ya, ini adalah salah satu contoh atau ilustrasi dari double top. Perhatikan ketika marketnya bergerak naik ini, ya marketnya bergerak naik, entah di mana, bagaimana. Yang terpenting yang menjadi fokus kita adalah di ujungnya ini kembali, kemudian naik lagi, berada persis di resisten, dia kembali lagi. Kemudian bisnya dasarnya ini kita tarik garis begini, yang lembahnya kita tarik garis sebagai area uji apakah breakout atau tidak. Kalau di area di sini ternyata tidak breakout, bahkan muncul lagi hijau lagi, muncul lagi hijau lagi, maka bisa Nah, nanti, ini maaf ini layar masih putih. oh sorry sorry, sorry ya. Oke, saya coba ulang lagi. Iya. Masih. Ya, saya coba untuk ulang lagi. Ini bentuk dari double top ya. Double top berarti ujungnya yang sejajar. Sejajar di sini dibentur oleh yang namanya resisten. Dia bergerak naik, kemudian sampai di ujung dia ditolak. Naik lagi, ditolak lagi. Nah, di sini di ujung lembahnya di sini ini sebagai area uji namanya. Area uji. Kalau saya biasa membuat pemetaan di grup itu, saya kasih tulisan area uji ini untuk menguji apakah nanti kuat breakout atau tidak. Kalau tidak kuat breakout, sebaliknya di sini mantul ke atas, maka ikut buy. Kalau dia breakout panjang, kita ikut sell. Nah, biasanya kalau kita sudah breakout ini, kalau double top ini memang kuat sekali ini, valid sekali. Sampai di mana kira-kira? Ya, kalau ngukur sampai di mananya relatif ya. Yang penting kalau gambaran biasanya kita ukur di sini ada dari lembah ke atas ini bisa kita tarik ke bawahnya. Ya, bisa kita tarik ke bawahnya. Nanti akan muncul hampir sama begini. Ya kira-kira seginilah. Kira-kira ini perkiraan. Kira-kira segini. Untuk target profit kalau kita bermain trading jangka panjang. Kalau jangka pendek tidak perlu jauh-jauh, satu candle yang penting profit lebih dari 100 pip ya kita close saja, tidak perlu muluk-muluk di sana. Kemudian kita lanjut dengan yang double bottom ya. Double bottom ini hampir sama, yang membedakan dibalik saja ya, dibalik, berada di area
support mantul ke atas. Kemudian lembahnya di sini kita tarik garis sebagai area uji kalau naik. Ketika sudah breakout kuat, kita masuk di sini buy. Ya, buy di sana. Demikian juga untuk triple. Ya, untuk triple ini ya hampir samalah. Yang membedakan hanyalah puncak dan lembahnya. Kalau top berarti puncak atasnya yang 3. 3 ini artinya 3 pantulan, 3 penolakan. Kemudian di area di sini sebagai support area ujinya. Kalau breakout kita ambil posisi sell. Kalau breakoutnya di atas, ya kita ambil posisi buy. Tapi kalau di atas banyak benturan begini, 3 benturan ini kuat, dia akan memantul, akan ke bawah. Kemudian selanjutnya ada double top, double bottom, ada satu lagi yang namanya head and shoulder. Head and shoulder. Ini kepala, ini bahu. Jadi ada kepala dan bahu. Kepala yang diapit 2 bahu. Gambarnya seperti ini. Ada yang satu menonjol lebih tinggi, bertindak sebagai kepala. Ada yang lembah, 2 lembah di sisi kiri kanan, bertindak sebagai bahunya. Atau inverted head and shoulder, berarti dibalik. Nah, begini. Nanti ketemu begini juga. Contohnya head and shoulder. Ini contohnya. Jadi misalnya naik dulu, marketnya naik, kemudian di sini dia ditolak, sampai di sini ditolak kembali, kemudian belum menyentuh area ujung sini, dia tolak lagi, tapi breakout di sini dia lebih tinggi, kemudian turun lagi. Ya, ini garisnya kita tarik garis supportnya di sini. Nah, ini garis supportnya. Kemudian ini naik lagi, turun lagi. Ya, ini yang di sini sejajar atau hampir sejajar. Ini sebagai bahunya, ini kepalanya. Kemudian dia breakoutnya harus kita tunggu sampai dia benar-benar breakout di sini. Baru kita entry sell. Ya, entry sellnya di sini. Nah, biasanya dia turunnya sejauh mana? Ya sejauh kekuatan ini dari sini, berarti sampai di bawah. Ya, sampai di bawah. Kira-kira ya, perkiraan sampai kira-kira sama dengan ini. Ya, ini. Ya, namun demikian kita tidak perlu menunggu yang terlalu jauh. Sekali lagi, jangan terlalu berlebihan kita ngambil profit, karena kita trading jangka pendek biar tidak pusing, biar tidak selalu dihantui rasa takut karena setiap saat bisa bergerak menghabisi modal kita. Maka cukup kita ambil target minimal 100 saja. Syukur-syukur lebih ya enggak masalah, 200, 300, tapi jangan terlalu panjang karena berpeluang tidak tahu nanti kembali lagi yang bisa bikin profit kita menjadi minus yang lebih banyak. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Bu. Ini ada beberapa tadi yang kita sampaikan paling sering muncul di sana. Ya Pak, lanjut Pak. Oke ya, sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan ya. Ya, belum. Jadi ada double top, double bottom, ada head and shoulder, ya, ada ascending tadi, ada descending, ada rectangle formation ya. Saya kira kita cukup untuk menguasai itu sudah. Paling tidak ada gambaran di sana. Yang penting banyak kita jeli melihat kondisi, harus jeli melihat kondisi pasar. Kalau seperti ini bagaimana? Belum jelas. Ini belum, sekali lagi belum jelas. Meskipun ini trennya turun, kemudian sempat naik tadi malam. Nah, setelah naik turun lagi, berada di kisaran di sini, masih berada di kisaran ini. Belum ada tanda-tanda kuat salah satu mendominasi. Maka kita
tidak bisa entry yang memaksa, tidak ada dasarnya, tidak ada trigger yang kita gunakan. Ya, kenapa tadi saya masuk buy tadi? Ya, Iya, kenapa saya lalu Pak. memaksa masuk buy di area, bahkan area merah ya, mungkin area merah di sini mungkin ya. Saya lupa ngambil posisi buy yang sudah saya share di grup tadi. Ternyata tidak sempat naik banyak. Ya, sebenarnya ada profit. Sebenarnya kalau kita mengambil profit tadi dapat, cuma tidak banyak. Ya, lebih banyak turunnya. Maka saya segera lakukan satu tindakan untuk menyelamatkan, untuk mengcover kerugian, sehingga tidak MC di sana. Meskipun pergerakannya lambat, tapi karena lotnya besar, lebih baik kita amankan dulu. Ya, ternyata panjang dan sudah kita cover. Sekali lagi, recovery atau cover tidak selalu harus selesai saat itu, bisa nanti di kesempatan berikutnya. Oke, nanti coba di dalam latihannya, di akun demonya nanti coba dipraktekkan satu persatu, mulai dari membaca apa tadi, yang pertama mulai dari membaca time frame dulu. Jadi langkah pertama ini langkah dalam analisa. Yang pertama, buka time frame besar, buka time frame D1, kemudian bandingkan dengan H4. Setelah ketemu ini gambaran umumnya, maka kita cari triggernya di H1, cari trigger di H1. Ya, di H1 nanti kita entry-nya, kita cari triggernya di sini. Yang kedua, lihat trennya. Kemudian lihat trennya kemana, arusnya kemana dilihat. Kemudian perhatikan struktur candle terbentuk, ya, terdekat dari running bagaimana. Kemudian yang keempat ini baca karakter candle terakhir, baca karakter candle terakhir yang terbentuk, yang sebelum running itu ada candle yang terbentuk di sana, dibaca karakternya seperti apa. Kalau dia dominan buyer dan berpengaruh kuat terhadap sebelumnya, maka bisa menjadi petunjuk akan lanjut naik. Yang kelima, pastikan sudah ada konfirmasinya atau konfirmatornya. Ketika sudah menemukan di candle terakhir tadi ada doji misalkan, atau ada candle yang panjang tebal tidak ada koreksi, maka pastikan konfirmatornya atau candle yang memperkuat. Jangan lupa perhatikan support dan resistennya, ya. Jangan lupa perhatikan support dan resistennya. Oke, mungkin ini yang menjadi langkah kita nanti kalau kita analisa. Perhatikan, kita bisa membuka time frame besar dulu, lihat trennya, struktur terbentuknya candle bagaimana. Akan terlihat naik ketika trennya mulai naik, akan terlihat naik ketika strukturnya candle mulai tampak naik. Ketika turun, maka struktur candle akan dia menurun. Kemudian karakter terakhir bagaimana, kita lihat di sana. Baru konfirmasi, konfirmatornya sebagai penguat dari candle yang terbentuk itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk materi hari ini, Bu. Nanti dicoba untuk langkah ini, untuk kita entry-nya, menganalisanya, kemudian di entry di akun Ya, yang Pak. sudah kita sampaikan kemarin. Biasakan dengan angka-angka yang stabil, angka-angka yang selalu kita pakai, biar nanti lebih menguasai karakternya. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu Terima kasih, besok Pak. dengan jam yang sama. Pagi. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum. Terima kasih, Pak.